Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibdal Al-Hadar, ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai bisnis etis atau etika bisnis. Di sini untuk pembagian pembagian materinya, saya selaku pemateri pertama Ibdal Al-Hadar, pemateri kedua itu Dina Aulia Santoso, pemateri ketiga Riza Pria Paramita, pemateri keempat itu Priscilia Teleu, pemateri kelima itu Arli Oktavia Yanto, pemateri keenam Alfi Ikhwan Khair, pemateri ke-7 Dewi Rahayu, pemateri ke-8 itu Sofia Rahakabau, pemateri ke-9 itu Arifah Maulidia, pemateri ke-10 Nur Mufdia, dan pemateri ke-11 itu Nurul Mujia Sabtono. Saya Ibdal Hadar sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai etika bisnis dan pengertian etika menurut para ahli. Di sini etika dalam setiap kegiatan adalah aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitu juga di dunia bisnis, ada etika yang harus diikuti agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini biasa disebut dengan etika bisnis atau bisnis etis. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita terjadinya pencemaran lingkungan atau menimbulnya praktik monopoli perdagangan. Etika bisnis juga merupakan pedoman dalam menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan menjalankan usahanya. Untuk pengertian etika bisnis menurut para ahli itu, etika bisnis mempunyai peranan penting dalam setiap perilaku usaha dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu menurut Bertness tahun 2022 itu mendefinisikan bahwa etika bisnis itu lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Yang kedua, pengertian kedua itu menurut Hills dan Jones tahun 2011 mendefinisikan bahwa etika bisnis merupakan ajaran yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam memberikan bekal kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategi terkait dengan masalah moral yang kompleks. Yang ketiga itu dari Sumarni tahun 2018 itu menyatakan bahwa etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Yang keempat itu menurut Flensky tahun 2012 itu mengemukakan bahwa etika bisnis merupakan kajian yang tertumpah pada akhlak yang benar dan salah. Dan yang terakhir itu menurut Hopsi Ali tahun 2022 itu mendefinisikan bahwa etika bisnis adalah sebagai suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas dari perilaku manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang etika yang berlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulangnya kembali suatu waktu. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan.
Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar, justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang kita berikan. Artinya mereka sudah mengenal kita lebih dahulu. Melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atau layanan yang diberikan. Yang kelima dan terakhir, membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Saya Riza Aprilia Pramita, pemateri ketiga. Di sini saya membahas timbul kepercayaan. 3 elemen atau faktor penting yang perlu dilakukan untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan. Di antaranya adalah kredibilitas. Mengapa kredibilitas? Karena kredibilitas merupakan hal sangat penting untuk diperhatikan. Semakin bagus kualitas dan kapabilitas seseorang atau bisnis yang sesuai dengan bidangnya akan semakin kredibel di mata konsumen. Untuk mewujudkan kredibilitas, seseorang pun perlu waktu yang tidak singkat dan butuh proses mengenal diri kita. Mungkin hal ini tidak sejalan dengan ungkapan jangan melihat buku dari sampulnya atau jangan menilai dengan ungkapan jangan melihat, tetapi dalam hal bisnis, kesan pertama sangat membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Penampilan saja memang tidak cukup untuk menilai atau mengukur kredibilitas seseorang. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan itulah maka di sini peranan kredibilitas menjadi learning point. Yang kedua, kedekatan. Kedekatan merupakan faktor kedua yang sangat penting dalam membangun kepercayaan. Seseorang memiliki kredibilitas tetapi tidak punya kedekatan dan tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, maka kepercayaan pun sulit diwujudkan. Contoh kecil, misalnya kita sedang butuh seseorang guru les matematika untuk adik kita. Lalu kita diperkenalkan dengan seseorang guru les matematika yang memiliki kredibilitas. Kemudian kita pun berusaha untuk menghubungi dia via ponsel tetapi tak pernah ada jawaban. Sementara waktu semakin bergulir dan semakin dekat, dengan awal yang sulit seperti itu direkomendasikan teman kita. Lalu bagaimana misalnya dia akan memberikan kita kepercayaan atas progres pelajaran yang telah diberikan? Disinilah arti pentingnya sebuah kedekatan. Kredibilitas akan menjadi sangat tidak berarti jika tidak diimbang dengan kedekatan. Dan yang ketiga, reliabilitas atau keandalan. Reliabilitas merupakan pembuktian apakah seseorang bisa memenuhi hal-hal yang diharapkan oleh relasi, sahabat atau sekitar, atau apakah penjual bisa memenuhi hal-hal yang diharapkan dari para konsumennya. Dari yang ketiga elemen, reliabilitas ini faktor yang terpenting dalam membangun apalagi mempertahankan kepercayaan. A few moments later. Di sini saya membahas tentang materi keempat, yaitu perolehan laba akan meningkat. Laba perusahaan yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik dalam pandangan para investor yang selanjutnya akan direspon oleh para investor sebagai sinyal positif dari perusahaan dan akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam membentuk saham. Apabila terdapat kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan pun akan meningkat. Menurut Sujoko dan Subintoro 2007. Selanjutnya terjadi kesinambungan. Unsur etika merupakan unsur dalam masyarakat yang cenderung mempertahankan agar masyarakat tidak mengalami perubahan. Contohnya, orang-orang yang berjiwa vested interest atau orang-orang yang
menghendaki status quo suatu unsur dipertahankan agar tidak berubah karena merupakan nilai dasar pandangan hidup atau filosofi hidup. Sehingga kalau unsur itu berubah dikhawatirkan terjadi kegoncangan, sedangkan unsur dinamika merupakan unsur yang menghendaki perubahan. Adanya unsur etika dan unsur dinamika itulah sehingga kesinambungan masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Octavianto. Di sini saya akan membahas tentang unsur pokok etika wirausaha. Nah, unsur-unsur pokok dalam etika wirausaha itu meliputi pertama, ada kebebasan. Nah, kebebasan ini merupakan unsur penting dalam norma moral. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah hal yang otonom. Jadi selalu ada pilihan atau alternatif bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban di sini itu merupakan beban yang harus dilaksanakan. Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas. Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan, melainkan pertimbangan moral baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Yang ketiga itu ada hati nurani. Menurut Aquinas, hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka hadir pada saat itu adalah suara hati. Suara hati memang suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya, suara hati mungkin saja bisa salah, tetapi kesalahan suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati itu, bukan karena ia sengaja berbuat salah. Nah, selanjutnya ada menurut Franz Magnus Suseni, di mana ia menyebutkan bahwa 3 lembaga normatif yang mengajukan norma-norma dalam hati yang lebih abstrak merupakan nilai-nilai mereka kepada kita. Itu pertama adalah masyarakat, termasuk pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. Lembaga normatif tersebut, baik secara implisit maupun eksplisit, akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. Yang kedua itu adalah ideologi. Nah, termasuk agama di dalamnya. Yang ketiga ada superego pribadi. Nah, seperti perasaan malu pada diri seseorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji. Nah, dalam menciptakan etika wirausaha ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengenalan diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Keenam, menghindari sifat 5K. Nah, 5K itu kata biles, kong kalingkong, koneksi, kolusi, dan komisi. Dan yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Kedelapan,
menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri ke-6 akan membahas tentang 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika wirausaha. Di sini ada 3, yaitu yang pertama sistematik. Nah, masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. Yang kedua yaitu korporasi. Nah, permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas, aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu individu. Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Founder Embes dan R.A. Wegley dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988 memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika wirausaha, yaitu yang pertama utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang terakhir yaitu justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Etika wirausaha dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Baik, terima kasih. Zainal, pemateri ke-7. Di sini saya akan membacakan materi tentang indikator etika wirausaha. Pandangan tentang etika wirausaha. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya. Antara lain adalah indikator ekonomi, indikator peraturan khusus yang berlaku, indikator hukum, indikator ajaran agama, indikator budaya, dan indikator etik dari masing-masing pelaku bisnis. Indikator etika wirausaha menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Dan berikut indikator etika wirausaha menurut peraturan khusus yang berlaku. Indikator ini seorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Berikutnya, indikator etika wirausaha menurut hukum. Seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila pelaku bisnis mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Berikutnya, indikator etika wirausaha berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Berikutnya, indikator etika wirausaha berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan. Dan terakhir yaitu indikator etika wirausaha menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.
saya selaku pemateri ke-8, saya menjelaskan tentang prinsip etika berwirausaha. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam wirausaha sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada. Namun, juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang. Dalam kaitan ini, salah satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan. Di antara lainnya, yang pertama, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntunan mereka. Yang kedua, memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. Yang terakhir, membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan, demikian juga kualitas lingkungan. Mereka akan dijaga kelangsungan dayaan ditingkatkan terhadap produk dan jasa perusahaan. Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik. Karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini, dalam etika kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, walaupun kebebasan belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Unsur lainnya dari prinsip otonomi adalah tanggung jawab. Karena selain sadar akan kewajibannya dan bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonom juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Disinilah dimungkinkan adanya pertimbangan moral. Kesediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk sosial, dan bertanggung jawab di sini adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri dan juga tentunya pada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Arifah Maulidia Saleh. Di sini saya pemateri ke-9. Saya akan membahas tentang prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik berupa kepercayaan komersial, materi, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama, kejujuran relevan dan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis di sini secara a priori saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicuranginya mau bekerja sama lagi. Dan pihak perusahaan lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut. Yang kedua, kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain. Yang ketiga, kejujuran relevan dalam hubungan kerja inter dalam perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkaitan dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga.
Nama saya Nur Mufdia, saya pemateri ke-10, saya akan melanjutkan materi dari materi ke-9. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara khusus dalam wirausaha, keadilan legal menuntut agar negara bersikap netral dan memperlakukan semua pelaku ekonomi. Negara menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis. Selanjutnya ada keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara dan hubungan horizontal antar warga negara. Dalam bisnis, keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada keadilan distributif atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis, keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang adil dan baik. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Jadi prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain dalam dunia bisnis. Prinsip ini menuntut persaingan bisnis bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win solution. Itu saja, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan membahas terkait dengan etika wirausaha. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami bahwa secara keseluruhan etika wirausaha adalah fondasi moral yang membimbing perilaku dan keputusan para pengusaha dalam mengintegrasikan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan perilaku bisnis yang adil. Wirausaha dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Etika wirausaha juga berkontribusi pada pembangunan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, membentuk reputasi positif, serta pertumbuhan jangka panjang dalam dunia bisnis. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan materi serta kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.